الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah untuk mengambil duduk dalam rangka mengambil jatah bagian dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan bahwasanya Sayyidina Abi Hurairah, sahabat Nabi, periwayat terbanyak daripada hadis Nabi, bernama Abi Hurairah. Suatu hari beliau pergi ke pasar, kemudian mengatakan, ya ahlas suq ma'ajazakum, wahai orang-orang pasar, apa yang membuat kalian masih di sini? Pergilah ke masjid, kata Abi Hurairah, karena di masjid sedang dibagikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke masjid dan ambillah jatah kalian, bagian kalian. Maka orang-orang pasar ini mendengar warisan Nabi sedang dibagikan, mereka meninggalkan dagangannya, mereka meninggalkan perniagaannya, jual belinya, mereka tinggalkan semua, mereka pergi ke pasar. Ramai-ramai pergi ke pasar, ternyata tidak ada kegiatan bagi-bagi warisan. Keliling-keliling masjid, lihat depan, belakang, samping masjid, tak ada orang-orang bagi warisan. Balik lagi akhirnya mereka ramai-ramai, bilang sama Abi Hurairah, wahai Abu Hurairah, kami udah pergi ke masjid, kami udah keliling-keliling masjid, kami melihat dan kami tidak menemukan bahwasanya ada orang bagi-bagi warisan, tak ada. Maka Abi Hurairah mengatakan, lantas waktu kalian di masjid, apa saja yang kalian lihat? Apa yang kalian temukan? Maka orang-orang pasar mengatakan, kami hanya melihat sekelompok orang yang lagi berkumpul kemudian membahas halal dan haram. Sekelompok orang yang lagi membahas ilmu-ilmu agama. Sekelompok orang yang lagi membahas hikmah-hikmah agama. Maka Abi Hurairah mengatakan kepada mereka semua, waihakum, dzalika wirasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata Abi Hurairah, yang kalian lihat itu adalah proses pembagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, innal anbiya la yuwarrithuna dinaran wala dirhaman walakin warrathuna al-ilm. Sesungguhnya para nabi, para rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan jabatan, akan tetapi para nabi dan para rasul mewariskan ilmu agama. Faman akhadhaha faqad akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmu agama, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu terhaturkan, tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang segala isi fikirannya tak lain tak bukan memikirkan keselamatan kita. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh
akan kami berikan apapun yang engkau mau, akan kami turuti permintaanmu wahai Muhammad, fatarda, sampai engkau puas, sampai engkau ridha. Apapun yang kau mau kami gabul, kata Allah. Maka kalau kita ditawarkan kayak gini, ya, apa yang kau mau ku kasih, kata Allah, sampai kau puas. Nabi ditawarkan sama Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh akan kami berikan apapun yang engkau inginkan wahai Muhammad, akan kami kabulkan sampai engkau puas. Nabi Muhammad tidak minta lain. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan Rasulullah itu menjawab, Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kata Nabi Muhammad, la arda wahidan min ummati finnar. Ya Allah, aku cukup satu ya. Kalau satu ini engkau kabulkan, aku puas sudah. Apa permintaannya? Aku tidak ingin ada satu pun dari umatku berada di nerakamu. Aku ingin semuanya masuk ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersama Nabi Muhammad di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita membahas tentang malu. Kita membahas tentang sifat malu, al-iffah, al-haya, sifat yang sangat mulia. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwati al-ula. Sesungguhnya, kata Rasulullah, ada satu ucapan, ada suatu nasihat, ada satu peringatan, yang mana nasihat ini, yang mana ucapan ini turun-temurun min nubuwatil ula, dari nabi pertama. Jadi dari Nabi Adam udah ada nasihat ini nih. Turun ke Nabi Idris ada nasihat ini. Turun ke Nabi selanjutnya selalu ada nasihat tentang ini. Sampailah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun kepada sahabat, sampai turun kepada tabi'in, sampai turun kepada tabi'in, dan sampai kepada saat kita ini, ucapan itu akan terus ada. Saking mulianya ucapan ini. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwati al-ula. Ada satu nasihat, sesungguhnya ada satu nasihat, satu ucapan yang ada sejak zaman Nabi pertama. Apa ucapan tersebut? Apa nasihat tersebut? In lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kata Rasulullah bilang, nasihat tersebut, ucapan tersebut adalah, kalau kau tak punya rasa malu, in lam tastahyi, kalau kau tak memiliki sifat malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita belajar, dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya al-haya, sifat malu itu bisa menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Bahkan dengan sifat haya, sifat malu, bisa membuat kita untuk malu tidak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sifat yang sangat penting, sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat agung. Malu yang macam mana? Malu yang bagaimana yang dituntut, yang dianjurkan? Malu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Malu yang membuat kita semakin enggan untuk melakukan larangan-larangan Allah. Kalau kita sama-sama pengen ngaku-ngaku, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dikasih umur sama Allah ini dah cukup dah. Yang umur 20 tahun Allah kasih sehat, Allah kasih makan, Allah kasih anggota tubuh. Hakikatnya semuanya Allah. Yang umur 40 tahun dia dikasih umur sama Allah. Yang umur 60 tahun dikasih umur sama Allah. Pertanyaannya, berapa banyak kita ibadah sama Allah? Kehidupan dikasih sama Allah, umur yang ngasih Allah, kaki, tangan, mulut semua dikasih sama Allah, sehat dikasih sama Allah. Pertanyaannya, kalau kita punya rasa malu, berapa banyak sih yang sudah kita perbuat untuk yang memberi kita ni, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sebaliknya, tanpa rasa malu dengan nikmat Allah tersebut, dengan nikmat umur tersebut, dengan nikmat anggota tubuh tersebut, dengan nikmat harta tersebut, dengan nikmat-nikmat yang lain tersebut, kita malah berpaling daripada ibadah kepada Allah. Kita malah gunakan itu semua untuk mengkhianati Allah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak malu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam
manusia yang telah dijamin syurga, manusia yang maksum, tak mungkin berdosa. Maksum para nabi ni, tak mungkin berdosa. Dijamin syurga yang paling indah, syurga yang paling PPIP, kata orang. Tak mungkin ada orang masuk ke dalam syurga kecuali Rasulullah dulu masuk ke dalam syurga. Apakah kita sering mendengar bahwasanya Nabi solat sunnah ini ya, bukan solat wajib. Nabi itu suatu malam solat sunnah, saking banyaknya berdiri hatta tawarramat qadamah, sampai-sampai kaki beliau bengkak saking banyaknya ibadah kepada Allah. Manusia yang dijamin syurga, manusia yang dijamin tak mungkin berdosa, ibadahnya sebegitu banyak. Sampai-sampai suatu hari, suatu malam, Nabi Muhammad selalu menangis, sampai tangisannya membasahi sejadahnya beliau. Istri beliau Sayyidah Aisyah heran, ini Nabi maksum, dijamin surga, ngapa bertangisan sampai basah sejadahnya? Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasta abdan maghfuran? Ya Rasulullah, bukankah engkau ini hamba yang terjaga dari dosa? Engkau adalah manusia yang dijamin syurga, ngapain kau sampai nangis-nangis gini? Apa kata Nabi Muhammad? Afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak layak menjadi hamba yang bersyukur? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang nabi yang dijamin surga segitunya ibadah sama Allah, apakah kita tidak malu? Tak ada jaminan surga, dosa ya. Setiap langkah kaki kita dosa. Keluar rumah nemu dosa, buka mata sikit dosa. Itu yang nampak. Yang tak nampak di otak kita mikiran dosa. Apakah kita tak layak untuk lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, seseorang yang kuburannya dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Umar yang dijamin syurga, 10 sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira dari Allah masuk syurga tanpa hisab. Sampai-sampai dikatakan di dalam kitab Tanbihul Muqtarin bahwasanya di pipi beliau itu ada tanda hitam, Pak. Di pipinya Sayyidina Umar itu ada tanda hitam. Gara-gara apa? Gara-gara air mata yang sering menetes. Kalau kita bayangkan tuh, gimana air mata yang menetes tuh sampai membuat bekas hitam di pipi beliau. Padahal beliau adalah manusia yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tidak malu? Kita dah menangis untuk Allah berapa kali? Yang ada kita nangis karena dunia yang hilang. Yang ada kita nangis karena hal-hal kesenangan yang tidak kita dapatkan. Pernahkah kita nangis karena kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita punya rasa malu, kita ini dikasih harta sama Allah. Udah berapa banyak yang kita gunakan untuk Allah? Padahal Allah udah ingatkan di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Orang-orang dikubur tu Pak Bu, penyesalannya tak lain, menyesalnya satu, Allah yang ingatkan, Rabbi ya Allah, seandainya kau izinkan aku balik ke dunia sebentar aja, aku tak akan lakukan apa pun. Tak, satu ini yang akan aku usahakan, apa? Fa asaddaqu, aku akan beri orang, aku akan bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku akan menjadi hamba-Mu yang saleh. Dah diingatkan sama Allah. Nabi SAW sudah ingatkan, sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Tasaddaqu walau bigat ittamar, kata Nabi. Bersedekahlah, jangan nunggu kaya. Bersedekahlah walau hanya dengan setengah kurma, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi saja seperti ini, kita harus lebih. Kalau kita punya rasa malu kepada Nabi Muhammad, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hambanya Allah. Kita dikasih anggota tubuh oleh Allah. Kita dihidupkan oleh Allah. Kita dikasih sehat oleh Allah. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, ya, Allah ni kasih kita sehat Pak Bu. Allah kasih kita anggota tubuh yang lengkap. Allah kasih kita nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat pekerjaan, nikmat tetangga yang bagus dan lain sebagainya. Allah mengatakan apa? Allah tak minta apa-apa. Allah minta 5 waktu ya. Kita ni dikasih sama Allah 24 jam. Sama semua rata. Tak ada yang 119, 120, 1, semua rata 24 jam.
Allah yang kasih kita waktu, Allah yang kasih kita sehat. Allah bilang apa? Silahkan. Kau buat untuk kerja, silahkan. Buat untuk nyantai-nyantai, silahkan. Waktu yang dikasih sama Allah tu 24 jam, silahkan buat kerja, buat nyantai, buat tidur, buat ngopi, buat bergurau. Yang penting bukan maksiat. Silahkan. Tak minta banyak Allah. Dari 24 jam tu, setengah ndak Allah minta. Allah minta 5 waktu saja. Kalau seandainya satu waktu tu 10 menit, kali 5 waktu, 50 menit. Hitunglah 1 jam. Masih ada 23 jam lagi. 23-nya ni, silakan gunakan untuk apa pun. Tapi Masya Allah, ada orang tak tahu malu. Ya. Siapa itu? Kita ni. Kita tak mau ngomongin orang. Kita ni sering kayak gitu tu. Ayo solat, ya Allah lagi sibuk. Ayo solat, lagi capek. Solat, lagi ngantuk. Ya Allah. 23 jam Allah kasih ni. Tidurlah kau. Kerjalah ente. Nyantailah silakan. Aku yang kasih kau waktu, kata Allah. Aku yang kasih kau sehat. Aku yang hidupkan kau. Aku yang kasih kau nikmat. Silakan, semuanya nikmati. Kerja, tidur, makan, ngopi, nyantai, silahkan. 5 waktu jangan lupa, kata Allah. Tanda kita syukur kepada Allah. Ada yang bilang letih, kata dia. Letih untuk Allah, bayangkan. Allah tak minta banyak, minta dikit. Bagaimana dengan para aulia? Mana kita mau dekat sama Allah? Al-mugarrabun, orang-orang yang dekat sama Allah itu, mereka jadikan seluruh waktunya untuk Allah Ta'ala. Kita kalau tak bisa kayak gitu, ya Allah sedikit sajalah. Ambil sedikit untuk Allah, timbulkan rasa malu bahawa semua ini milik Allah. Allah minta tak banyak, 5 waktu. Masa aku tak sanggup? Hamba macam apa aku ni? Tanamkan seperti itu supaya kita semakin dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini, setelah timbul rasa malu, Pak Bu, kita tahu bahawa umur dari Allah. Kita tahu bahawa yang ciptakan kita Allah. Kita tahu bahawasanya nanti antum balik sarapan, ketahuilah hakikat itu sarapan dari Allah. Kalau antum nanti balik bawa motor, bawa mobil, ketahuilah hakikatnya harta itu dari Allah. Kalau antum tahu bahwasanya sekian banyak pemberian Allah, kita ganti dengan maksiat kepada Allah, maka yuk sama-sama dengan penuh rasa malu kita taubat kepada Allah. Allah tunggu taubat kita. Tuhan kita ni saking sayangnya sama kita. Kalau kau berbuat baik, Allah sayang. Kalau kau berbuat jahat, apakah Allah langsung benci? Tidak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku ni. Siapa hambanya Allah? Kita semua. Sampaikan kepada mereka semua. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah banyak berbuat dosa, yang telah membuat diri mereka sendiri celaka. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena aku, kata Allah, mengampuni semua dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan, Pak, Tuhan kita ni, Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah sangat bahagia terhadap taubat seorang hamba, lebih bahagia daripada seorang ibu yang melahirkan dengan selamat. Kalau mau tahu betapa bahagianya, tanya yang perempuan. Saya pun tak tahu juga. Mengandung 9 bulan dengan penuh kesusahan, dengan penuh kesakitan, dengan penuh cobaan. Setelah itu lahir, bayinya selamat, anaknya selamat. Ya Allah, bahagianya luar biasa. Ketahuilah, kata Rasulullah, Allah, Tuhan kita ni, pencipta kita ni, lebih bahagia ketika melihat hambanya taubat daripada seorang ibu tersebut yang melahirkan dengan selamat. Sampai-sampai Allah mengatakan, Nabi Rasulullah SAW mengatakan, At-Taib Habibullah, orang-orang yang bertaubat adalah kekasih-kekasihnya Allah. At-Taib minadz dzanbi kama la dzanbalah, orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka Allah akan ampunkan orang tersebut seperti tidak ada dosa lagi pada dirinya. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan tentang sifat malu menumbuhkan hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita semakin semangat untuk ibadah dan mengabdi kepada Allah, dan membuat hati kita semakin malu, semakin enggan
untuk melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan yang hadir, keluarganya, sanak kerabatnya, kita semua insyaallah wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua setelah meninggal disambut oleh Nabi Muhammad dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kalau ada salah kekurangan, kalau agak lama minta maaf Ustaz ya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.